Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang sudah kita lalui. Kami percaya bahwa di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ini, kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya, kalaupun saat ini kita masih tetap beribadah di rumah, kuasa dan penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kuasa Roh Allah, sehingga ibadah ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan, kita masuk di dalam saat teduh. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas pertolongan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Jika kami boleh hidup hingga pada saat ini, kami percaya itu karena kasih anugerah yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami hadir pada saat ini di rumah-Mu yang kudus, memuji, memuliakan, bahkan meninggikan Engkau Tuhan, Juru Selamat bagi kami. Kami menyembah-Mu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Biarlah penyembahan dan pujian yang kami kumandangkan ini menjadi pujian yang berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus, yang senantiasa mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 6 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 83 ayat 1 sampai 2, besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besar kasih-Mu yang melimpah.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa, doa pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan warta jemaat kita melalui slide yang ada. Sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut. Kita akan kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 72 ayat 1 sampai ayat 2. Nyanyikanlah lagu yang baru. Nyanyikan lagu yang baru di panjang hidupku. Dan ku lihat eloknya di panjang hidupku.
Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu kita hari ini. Sebelum saya membacakannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh untuk mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan bersabda bagi kami, bukalah hati dan pikiran kami di dalam kasih Kristus. Kami siap mendengarkan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita hari ini dari Matius 22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan untuk kita di dalam nama Yesus Kristus. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu, tema kita hari ini saya mengambilnya, utamakanlah kasih dalam hidupmu. Mengapa tema ini sangat penting? Kita mau lihat karena kasih adalah perilaku yang penting dan utama dalam hidup kita. Siapapun itu, dari kalangan manapun itu, dia sangat membutuhkan kasih. Dia mau menerima kasih dan dia mau memiliki kasih. Oleh karena itu kita semua butuh kasih, baik dari kalangan masih anak-anak sampai dia sudah tua. Semua membutuhkan kasih. Bapak Ibu yang kami kasihi, kasih yang harus kita berikan itu kita berikan secara vertikal, kasih kita mengasihi Allah, dan secara horizontal bagaimana kita mengasihi sesama kita. Bapak Ibu, kasih adalah hal yang luar biasa. Kasih itu dahsyat sebenarnya. Kasih sangat besar dan kasih itu sangat berharga. Tetapi kenyataannya sekarang banyak orang yang meremehkan kasih. Firman Tuhan menegaskan bahwa tanpa kasih semua itu sangat sia-sia. Bisa saja terkadang kita merasakan bahwa kita sudah melakukan seluruh firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan tetapi kita mengabaikan kasih. Ini juga artinya bahwa kita tidak benar melakukan firman Tuhan. Karena dikatakan di sana kasih adalah yang terbesar. Semua bisa lenyap, tetapi kasih tetap ada sampai nanti di sorga. Bapak Ibu, dalam teks kita hari ini, kita akan belajar tentang hukum yang diberikan Kristus, hukum yang utama dan yang terutama. Yaitu hubungan bagaimana kita mau membuat salib Kristus, hubungan yang vertikal dan horizontal. Pertama, mengasihi Allah. Ini hukum yang pertama, yaitu mengasihi Allah. Mengasihi Allah dikatakan mengasihi dengan keseluruhan hati, dengan jiwa, akal budi, bahkan kekuatan kita. Jika hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita masih terbagi-bagi untuk mengasihi dunia, mengasihi kedagingan kita, mengasihi harta, semua hal yang lain selain Tuhan,
sesungguhnya kita belum benar mengasihi Tuhan. Mengasihi harus 100% hati kita berikan untuk Tuhan. Ingat Bapak Ibu, iblis tidak butuh 50%, dia cukup 1%. Bisa menghancurkan, bisa membuat hati kita menjadi mendua hati kepada Tuhan. Di sini kita lihat bahwa iblis hanya butuh sedikit saja tempat untuk bisa dipakainya menjatuhkan kita. Kita lihat Bapak Ibu Hawa. Dia tidak perlu makan semua buah sampai habis. Buah larangan yang dilarang oleh Allah. Dia cukup memakannya dengan satu gigitan. Tetapi membuat seluruh dunia jatuh dan dia juga jatuh dalam dosa. Kita lihat juga Daud. Dia jatuh dalam dosa dengan Batseba hanya karena 1% hatinya diberikan sehingga dia melalaikan apa yang seharusnya dilakukan setiap tahun. Bapak Ibu, Yesus sendiri pun pernah ditawarkan dengan kemegahan dunia. Jika mau satu kali saja menyembah kepada iblis. Jika itu dilakukan oleh Yesus, hancurlah karya penyelamatan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mengasihi Allah dengan benar-benar seluruh. Artinya tidak separuh, tidak sekian persen, tapi segenap. Seluruh hati kita, jiwa kita, tenaga kita, akal budi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kasih kita kepada Allah haruslah kasih yang berkualitas. Kasih yang harus sempurna dalam hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Tidak dengan kepura-puraan, tetapi dengan tulus. Dengan keberadaan kita. Oleh karena itu perlu pengenalan yang baik akan Tuhan. Bukan dengan perasaan. Mengasihi Tuhan bukan dengan hanya perasaan, tapi mengenalnya dengan baik. Kalau hanya dengan perasaan, jika kita merasa kita diberkati, kita akan mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Tetapi saat kita merasakan kita tidak menerima berkat Tuhan, bisa kita akan undur mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memiliki kasih yang berkualitas kepada Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan haruslah sepanjang hidup. Tidak bisa dikatakan kita cukup mengasihi Tuhan di gereja, di persekutuan, tapi tidak mengasihi Tuhan juga dalam pekerjaan kita, di lingkungan kita, di mana kita berada. Karena dikatakan adalah munafik mengasihi Tuhan di hari Minggu, tetapi di hari-hari lain kehidupan kita tidak menunjukkan kasih kepada Allah. Bapak Ibu, itulah hukum yang pertama, bagaimana kita mengasihi Allah. Dan yang kedua dan yang sama seperti itu, dikatakan mengasihi sesama. Karena di sana dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini adalah wujud nyata dari kita mengasihi Allah. Jika kita katakan kita hanya mengasihi, fokus mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi sesama, itu juga adalah nol nilai. Dan kalau kita katakan kita mengasihi Allah, kita mau mewujud nyatakan, kita juga mengasihi sesama kita. Karena itu bagaimana cara kita mengasihi sesama? Bapak Ibu, cara kita mengasihi sesama pertama, kita harus mengasihi tanpa membedakan. Kita jangan membedakan statusnya bagaimana, sosialnya bagaimana. Kita tidak bisa juga membedakan ras, kebangsaan, asal usul. Bahkan sampai kita tidak bisa membedakan agama yang dianut oleh seseorang. Jadi kita harus mengasihi tanpa membedakan siapa dia. Dan yang kedua, bagaimana cara kita mengasihi sesama. Kita harus memperlakukan sesama manusia seperti diri sendiri.
Kita harus mempunyai rasa empati. Kita harus mempunyai rasa simpati juga kepada orang lain. Oleh karena itu kalau kita tidak senang disakiti, jangan pernah menyakiti. Jika kita senang diorangkan, maka kita juga harus mengorangkan orang lain. Karena itu Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Karena itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi. Bapak Ibu yang kami kasihi, dan yang ketiga, cara kita mengasihi sesama. Kita harus mengasihi dengan rasa sayang atau rasa cinta. Karena kasih mencakup beberapa nilai, antara lain, jika kita mengasihi pasti di sana ada panjang sabar. Jika kita mengasihi pasti di sana tidak ada iri hati. Jika kita mengasihi pasti di sana tidak ada mementingkan diri sendiri. Jika kita mengasihi pasti kita harus menghormati orang lain. Jika kita mengasihi sesama kita, berarti kita bisa mengampuni dan tidak menjadi pendendam. Intinya Bapak Ibu, kalau kita mengasihi berarti berpikir, bertindak secara positif. Tidak akan merancangkan hal-hal yang negatif kepada orang lain. Dan tidak akan bertindak merugikan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, aplikasi dari hal mengasihi sesama dimulailah dari keluarga sendiri. Kita mau mencoba mengaplikasikan mengasihi sesama, yuk kita mulai dari keluarga kita sendiri. Bagaimana suami mengasihi istri dan sebaliknya istri juga mengasihi sesama. Bagaimana orang tua mengasihi anak-anak, demikian sebaliknya bagaimana anak-anak juga mengasihi orang tua. Jika kita sudah mulai dari keluarga kita, itu akan mengalir kasih kita juga terhadap tetangga. Kita akan alirkan kasih kita. Kita harus coba mengasihi melalui keluarga, kita akan alirkan itu ke tetangga kita. Kemudian kita alirkan kembali kepada lingkungan, teman sekerja. Dan seterusnya sampai kepada masyarakat luas. Karena itu Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Jika kita katakan kita ini menyebutnya pengikut Yesus, hendaklah melakukan kedua hukum kasih itu. Jadi kita akan lakukan hukum kasih secara bersamaan dan berimbang. Kalau kita benar mengasihi Allah, tidak cukup sampai di sana. Kita akan aplikasikan itu untuk mengasihi dengan sesama kita. Kita lakukan secara bersamaan dan berimbang. Karena itulah hukum yang utama dan terutama yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk pedoman bagi kita sebagai pengikutnya. Karena itu Bapak Ibu, kami percaya kita akan menghidupkan kasih. Karena itulah yang dibutuhkan oleh Allah, dibutuhkan oleh sesama kita. Salam, salam sejahtera. Selamat mengasihi dan salam sehat bagi kita seluruhnya. Khususnya bagi jemaat GEMI Medan Permai. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang telah menyapa kami. Karena Tuhan sudah mengasihi kami, patutlah kami juga mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, bahkan kekuatan kami. Karena kami mengasihi Tuhan, kami juga akan mengasihi sesama kami. Biarlah kami mewujudkan kasih kami, terlebih dulu di tengah-tengah keluarga kami, sahabat kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah di mana kami berada, di dalam pekerjaan. Tuhan, kami tidak akan mampu melakukan. Tapi jika Roh Tuhan bekerja, kami akan mampu melakukannya.
Berkatilah seluruh jemaat-Mu Bapa. Kami percaya dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan akan berkati mereka dan kasih sayang Tuhan. Biarlah mereka memiliki kasih yang sangat dahsyat itu, yang luar biasa itu. Dan biarlah juga mereka mewujudkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Berikanlah kesehatan, jagailah kami Tuhan. Kami percaya naungan kasih Tuhan akan memberkati kami seluruhnya. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman yang telah ditaburkan oleh hamba Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 93 ayat 1 sampai ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing untuk kita serahkan ke gereja. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, dan jadi remang hari dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati orang, supaya segala ini dan segala dan segala jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang ramai dan Marilah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita teruskan dengan doksologi kepada Allah, beri puji. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana firman Tuhan bagi kita hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Terimalah berkat dari Tuhan.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai memberkati bersama dengan kamu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan